pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Sebelum kita berdoa, saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan pagi hari ini. Bapak Ibu dan saudaraku, firman Tuhan yang ingin saya bacakan, saya ambil dari 2 Petrus 3 ayat 15 sampai dengan 18. 2 Petrus 3 ayat 15 sampai dengan 18. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudaraku. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca tadi adalah surat penutup dari 2 Petrus gitu ya. Nah, saudaraku, itu menjadi satu nasihat dan saya berdoa itu juga menjadi nasihat buat kita. Apa itu? Saudaraku, ternyata di situasi yang kita tidak memahaminya, itu bisa membuat dampak dua hal. Ya. Jadi pada waktu itu mereka menerima dengan situasi mereka dan menerima surat Rasul Paulus, katanya ada berisi yang sukar dipahami, tetapi membuat dua hal, berdampak dua hal. Satu adalah bisa membuat mereka jadi yang tidak memahaminya menjadi terseret dan tersesat, katanya. Tetapi juga ada yang membuat bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, menarik sekali di ayat yang ke-18-nya itu ya, saudaraku ya. Jadi harapannya bertumbuhlah gitu ya, saudaraku, bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, jadi firman Tuhan ini juga menjadi relevan dengan keadaan kita sekarang ini. Ya, di situasi yang sulit, sukar dipahami, mungkin bisa membuat orang ya menjadi kecewa dan tidak dapat memahami, akhirnya bisa membawa dia terseret dan tersesat, saudaraku. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, ya saudaraku, ini bisa membawa dia kepada pertumbuhan pengenalan akan Tuhan dan pertumbuhan dalam kasih karunia. Nah, jadi bagaimana kita supaya dengan situasi yang makin sulit atau keadaan yang sulit, sukar dipahami ini, bukan menyeret kita tetapi kepada kesesatan, tetapi membawa kita kepada pertumbuhan dalam kasih karunia, itu yang menjadi sangat penting sekali ya. Bagaimana supaya kita bertumbuh. Nah, saudaraku, saya mencatat kira-kira ada 4 dalam perenungan saya, apa yang membuat supaya kita bertumbuh, terus bertumbuh dalam kasih karunia justru di saat-saat situasi yang sulit dipahami ini. Adalah yang pertama adalah kita bisa bertumbuh kalau kita makan yang baik.
makan dengan gizi yang baik. Ya, tubuh kita itu mengambil semua sari-sari dari makanan itu, kita akan bertumbuh dengan baik. Apa itu yang menjadi makanan rohani bagi kehidupan rohani kita? Yaitu adalah firman Tuhan. Bapak Ibu, jangan hanya sekedar mendengar firman, tetapi gali dalam kebenaran firman Tuhan itu, renungkan dan praktekkan. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Itu yang akan membuat tubuh rohani kita menjadi sehat, bahkan bertumbuh secara rohani. Ya, mari Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi jangan hanya sekedar itu, tetapi ambil sari-sari kebenaran firman Tuhan itu, unsur hara. Kalau tanaman, saudaraku, unsur haranya diambil dengan baik. Nah, itulah yang membuat tanaman itu bertumbuh. Nah, yang kedua adalah pernafasan yang baik. Ya, saudaraku, tanaman itu harus ditaruh kepada pencahayaan dan ada tempat yang baik sehingga dia bisa bernafas kira-kira dengan baik. Ya, kalau dia terlindungi dari matahari, dia akan sangat sulit bertumbuh dengan baik. Jadi tanaman-tanaman itu jadi harus ada di dalam pernafasan tanaman itu yang baik. Nah, kalau kita secara rohani, bernafas itu adalah berdoa. Saudaraku, kau harus berdoa dengan baik, saudaraku ya. Bukan hanya sekedar berdoa untuk doa bangun tidur, doa makan, doa mau tidur, doa mau bekerja, enggak, tetapi miliki waktu-waktu untuk berdoa, datang kepada Tuhan, karena itu adalah pernapasan rohani kita. Itu adalah alat komunikasi kita kepada Tuhan. Untuk kita bisa menerima damai sejahtera, sukacita katanya adalah dengan cara berdoa. Untuk menghilangkan kekhawatiran kita adalah dengan berdoa. Itu yang kedua, saudaraku. Nah, yang ketiga, tanaman itu harus ada di dalam pemeliharaan yang baik. Ya, petaninya harus dia harus mau betul-betul, saudaraku, dirawat oleh tanaman itu, harus dirawat oleh petaninya dengan baik. Dia harus mau dirawat. Ya, dia harus tertanam dengan baik. Ya, menerima semua perlakuan dari petani itu, saudaraku ya. Dia ada dalam pemeliharaan. Nah, saudaraku, secara rohani ya, kita harus betul-betul tertanam dalam gereja lokal. Kita harus di sana terlibat aktif dalam gereja lokal. Kita harus betul-betul tertanam di sana, dipelihara oleh gembala kita. Ya, tentu tidak salah kalau kita mendapatkan makanan dari hamba-hamba Tuhan terkenal yang bagus, apalagi sekarang ya di situasi teknologi yang luar biasa. Kita bisa makan makanan rohani dari hamba-hamba Tuhan yang bagus, yang luar biasa, tentu itu baik, tetapi Anda tidak dipelihara oleh hamba Tuhan itu. Ya, Anda harus dipelihara di dalam gereja lokal. Saudara harus mau terlibat aktif di dalam gereja lokal. Nah, Anda harus berkomitmen dalam gereja lokal ya. Di sanalah kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Itulah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Nah, yang keempat adalah untuk bisa bertumbuh, tanaman itu harus ada dalam lingkungan yang baik. Tanaman itu tidak hanya bisa tumbuh begitu saja di segala tempat, saudaraku ya, tetapi dia bertumbuh di lingkungan yang tepat, di lingkungan yang baik. Saudaraku, saya tahu bahwa tanaman itu katanya banyak itu, dia cocoknya ditanam misalnya di ketinggian berapa, di keadaan suhu berapa, itu yang membuat lingkungan yang baik untuk tanaman bisa bertumbuh. Saya percaya begitu juga dengan anak-anak Tuhan, kalau dia ingin bertumbuh dengan baik, dia harus ada dalam lingkungan yang benar, lingkungan yang baik. Kita harus pisahkan diri kita dari lingkungan yang kurang benar, saudaraku. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan semua orang, tidak,
tentu kita harus bergaul dengan semua orang, tetapi kita harus bergaul erat betul hanya dalam lingkungan-lingkungan yang sehat. Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, saudaraku, mari kita dengan keadaan yang sekarang ini bukan membawa kita dampaknya kepada kita dampak yang tidak baik, tidak benar, atau jadi malah tersesat, karena situasi yang ada ini tidak kita pahami, tetapi justru membawa kita kepada bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, bagaimana caranya? Kita harus mendengar firman Tuhan dan tidak cukup hanya mendengar, tetapi merenungkannya dan melakukannya. Itulah artinya kita mengambil sari-sari dari firman Tuhan itu. Engkau pasti bertumbuh karena firman Tuhan itu adalah makanan rohani bagi pertumbuhan rohani kita. Dan yang kedua adalah kau harus rajin berdoa, harus datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena dengan berdoa ada damai sejahtera, ada sukacita. Di sana kita bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kita. Dan kita yang ketiga adalah kita harus dipelihara oleh Tuhan kita melalui gereja lokal. Kita harus berkomitmen dalam gereja lokal. Kita harus terlibat aktif di dalam gereja lokal. Di sana kita terpelihara. Kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dan yang keempat, kita harus ada dalam lingkungan yang tepat, lingkungan yang baik, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tuhan memberkati, biar ini menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.